Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Niki buatan jomblang memburi ya nih. Jangan. Kita meraja terlebih dahulu. Sayyun au misalun au mudha'afun lafifun kisun mahmuzun ajwafun wahisani salis. Sahihun au misalun au mudha'afun labibun kisun mahmuzun ajwafun fathu dhamin fathu kasrin fathatani kasru fathin dhammu dhamin fathatani kasratani nggih sampai salah fathu dhamin wazanu fa'ala yaf'ulu mauzunu fahuwa nasarayan suru fathu kasrin wazanu fa'ala yaf'ilu mauzunu fahuwa dharaba yadribu fathu fathin wazanu fa'ala yaf'alu mauzunu fahuwa fatah hayaftahu kasru fathin wazanu fa'ila yaf'alu mauzunuhu fahuwa ali ma ya'lamu dhammu dhamin wazanu fa'ula yaf'ulu mauzunuhu fahuwa hasu nayasunu kasru kasrin wazanu fa'ila yaf'ilu mauzunuhu fahuwa hasi bayasibu wa hisani salis fa'hu dhamin fa'hu kasrin fa'hatani kasru fatin dhammu dhamin kasratani fathu dhamin waznu fa'ala yaf'ulu mauzunuhu fahuwa nasara yansuru fathu kasrin waznu wazanu fa'ila yaf'ilu
Al-babul awal wahid tsani salis. Yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun kafara kufran yakfuru kufran kafirun makfurun ukfur la takfur makfarun makfarun marra mururan yamurru mururan marun mamrurun murra lata murra mamarrun mamarrun al-babu tsani wahid tsani salis la yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun ghasala ghaslan la yaghsilu ghaslan ghasilun maghsulun ighsil la taghsil maghsilun maghsilun daqqa daqqatan yadiqqu diqqatan daqun madququn diqqa lata diqqa madikkun madikkun al-babu tsalis wahid tsani salis yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun jama'a jam'an yasma'u jam'an jami'un majmu'un ijma' la tajma' majma'un majma'un mijma'un al-babur rabi' wahid tsani salis fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun fahima fahman man fahimun mafhumun ifham la tafham al-babul khamis wa tsani salis fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun najusa najasatan najusa yajusun najasatan najasun unjus la tanjus manjasun manjasun al-babus sadis wahid tsani salis fa'ila yaqilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun na'ima ni'matan na'ima yaqimu ni'matan na'imun ma'umun in'im la tan'im man'imun man'imun fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna
fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna, rahima, 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 rahimu, rahimat, rahimata, rahimna, rahimta, rahimtuma, rahimtum, rahimti, rahimtuma, rahimtunna, rahimtu, rahimna, najusa, 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 najusu, najusat, najusata, najusna, najusta, najustuma, najustum, najusti, najustuma, najustunna, najustu, najusna, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, taf'ulu, naf'ulu, yakhruju, yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna, takhruju, takhrujani, yakhrujna, takhruju, takhrujani, takhrujuna, takhrujina, takhrujani, takhrujna, akhruju, nakhruju, yahmilu, yahmilu, yahmilani, yahmiluna, tahmilu, tahmilani, yahmilna, tahmilu, tahmilani, tahmiluna, tahmilina, tahmilani, tahmilna, ahmilu, nahmilu, ya'lamu, ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna, ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna, a'lamu, na'lamu, fa'lan, fa'laini, fa'latin, fa'lan, fa'laini, fa'latin, nasran, nasran, nasraini, nasratin, darban, darban, darbaini, darbatin, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fa'ilun,
fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, nasirun, nasirun, nasirani, nasiruna, nasiratun, nasiratani, nasiratun, hamilun, hamilun, hamilani, hamiluna, hamilatun, hamilatani, hamilatun. Baik. Indra, apa isim fa'il Indra? Kata kerja atau kata benda? Baik. Apa fi'il amr Ustaz? Isim masdar Pak Ali. Perubahan dari kata kerja menjadi kata benda. Isim fa'il. Mat fi'il nahi. Pak Soleh fi'il mudhari'. Berarti isim masdar. Perubahan kata kerja menjadi kata benda. Fi'il madhi apa nak? Madhi. Kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Taib, isim maf'ul. Orang satu yang terkena akibat satu Him. Fi'il mudhari' apa him? Him. Fi'il mudhari' apa? Fi'il mudhari'. Kata kerja yang menunjukkan sedang atau terjadi. Sedang atau akan Terjadi. Kok terjadi toh? Dikerjakan atau terjadi. Sedang atau akan dikerjakan. Bet. Ndelok terus bet. Fi'il amr bet. Fi'il yang menunjukkan waktu yang lama. Keluar. Fi'il amr. Perintah. Isim maf'ul, Pak. Sesuatu yang dikenai suatu perbuatan. Ustaz Pak, apa maksud fi'il mudhari'? fi'il yang menunjukkan suatu pekerjaan yang akan dikerjakan. Sedang atau? Akan Kenapa disebut dengan fi'il mudhari'? diawali dengan huruf mudhari'ah. Anda benten huruf mudhara'ah? Anita, alif, Alif apa hamzah? alif, Yakin? Alif apa hamzah? Mas Irwan, alif apa hamzah, Mas? Hamzah. Kalau alif tuh huruf ilah. Taib. Mas Irwan, fi'il nahi. Kenapa disebut dengan fi'il nahi? Karena diawali dengan Lah pada yang masuk pada fi'il ada berapa? Napa mawon? lanahiyah sama lanahiyah. Apa dimaksud dengan la nahiyah? Lanahiyah yang tidak Jazakallah khairan. Kalau la nafiyah, yakin? Nanti bererah. La nahiyah, apa la nahiyah? Lanahiyah yang menjazmkan suatu fi'il. Kalau la nafiyah? Tidak menjazmkan suatu fi'il. Boeran. Fi'il mati, Mas. Baik, Pak. Isim masdar. Endra, Nasron isim apa, Endra? Isim masdar. Taib, fi'il mati ini apa? Nasara dirubah menjadi Nasara artinya apa? Telah menolong. Orang yang menolong menjadi Masya Allah. Tolonglah unsur Nasara yang suruh. Teh jenengan. Hamala artinya
membawa. Oke. Ya orang atau sesuatu yang dibawa. Mahmulun. Mahmulun itu isim apa? Mahmulun itu isim apa? Isim apa? Barakallahu fiik. Kemudian hamala fi'il mudhari'nya yahmilu. Dirubah jangan dibawa. Lata hamala yahmilu. Masya Allah, barakallahu. Orang yang membawa. Hamilun bali. Satara artinya menutupi, yang ditutupi. Penutupan. Satran, tutuplah. Ustur. Bagaimana? Gitu. Santai. Kemudian, sampean Mas. Nazala artinya. Oke, tak ulang-ulang contohnya kalian jenengan supaya apal mufradat ya, Pak. Nazala artinya orang yang turun. Orang yang turun. Orang atau sesuatu yang turun. Nazilun, Masya Allah. Penurunan. Nuzulun atau nuzulan. Kemudian nazala fi'il mudhari'nya yan zilu. Taib, turunlah. Inzil. Taib. Antum Ahmad, qari'un fi'il apa, Mat? Qari'un fi'il apa? Qari'un fi'il apa? Hah? Qari'un fi'il apa? Hah? Itu simpel, barakallahu fiik. Taib. Dirubah menjadi telah membaca. Qara'a. Jangan dibaca. Lata kerapa soleh. Rafa'a artinya mengangkat. G. Rafa artinya mengangkat. Orang yang mengangkat. Rafi'un, Masya Allah. Telah diangkat. Rafa artinya mengangkat. Kalau telah diangkat, telah diangkat. Rafa'a. Yang diangkat. G. Sekarang yang diangkat. Marfu'un, Masya Allah. Ingat, Ustaz. Syaroba artinya telah minum. Sedang minum. Syaroba yasrobu. Orang yang minum. Syaribun. Yang diminum. Masrubun. Masya Allah, minumlah. Saroba robu. Sampai le. Jalasa artinya apa? Telah duduk. Orang yang duduk. Jalisan, Masya Allah. Jangan duduk. Jalasa ya jelisu. Jangan berarti tambahi la tajlis, bukan la tajlis ya. Yang diduduki.
Majlusun. Baik. Sampeyan le. Jojo didelok nek kakakmu ndredeg kakakmu. Kataba artinya telah menulis, orang yang menulis. Katibun. Kalau tulisan, tulisan tuh isim apa? Isim? Masdar. Masya Allah. Kataba yaktubu katban. Tulislah. Uktub. Yang ditulis. Maktubun. Dakhala artinya telah masuk. Yang dimasukin. Dakhilun. Yang dimasukin. Madkhulun. Apa? Madkhulun. Madkhulun. Jangan masuk. La tadkhul. La tadkhul. Dia telah masuk. Telah masuk. Udkhul. Telah masuk. Telah masuk itu isim apa, Hem? Amr. Isim amr. Telah masuk. Ayo apa? Telah masuk. Fi'il amr. Telah itu sedang akan atau perintah atau larangan. Telah itu telah dikerjakan, telah itu sesuatu yang lewat atau yang sekarang atau nanti. Ayo. Aku tadi telah makan, berarti telah lambo itu fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Nah, tadi dakhala artinya telah masuk gitu ya. Telah masuk bihim ada dakhala apa? Telah masuk. Telah masuk. Coba kuliah masih ngalah mati. Tep. Hamida artinya memuji. Yang dipuji. Mahmudun orang yang memuji. Buku main tulisannya bom Hamidah kan ya toh? Orang yang memuji. Hamidun pujian. Pujian tuh fi'il apa? Isim masdar. Nah, isim masdar Hamida. Hamdan. Masya Allah. Pujilah. Pujilah itu isim apa? Fi'il amr. Oh, fi'il amr. Nah, gimana pujilah? Hamida yahmadu. Yahmadu. Udah sanggup yang yo Muhammad ini. Harokat hamzah piye, kemudian NFL piye ya? Ahmad lagi seneni bapak engko. Ihmad. Tapi masalah, jangan Pak. Zalama artinya menganiaya, yang dianiaya. Madlumun, masya Allah, penganiayaan. Zulman, masya Allah. Zolama yadlamu. Taib. Aniayalah. Islam. Kemudian ya orang yang menganiaya. Zalimun. Ingat Zat. Sami'a artinya taib, orang yang mendengar. Sami'un. Kemudian pendengaran. Sam'an. Telah mendengar. Telah mendengar.
Sami'a. Sami'an. Yang didengar. Masmu'un. Mas Erwan. Qoruba artinya dekat. Tep. Orang yang dekat. Qoruba loh nggih. Qori. Kalau qoruba yakrubu berarti isim fa'ilnya bisa jadi qaribun. Kalau qoroba yakrabu baru qaribun. Kalau qoruba yakrubu qaribun. Paham mboten? Kalau misalnya nih kasura yaksuru isim fa'ilnya kasirun. Tapi kasara yaksiru kasirun. Itu perbedaannya. Loh kok apa perbedaannya di sini? Ada perbedaannya, Pak. Antara rahima yarhamu sama rohuma yarhumu ini maknanya beda. Ada perbedaannya. Kalau rahima yarhamu memang maknanya kasih sayang. Cuman di sini ada perbedaannya. Kalau rahima kasih sayangnya biasa. Tapi kalau rohuma ada unsur penekannya sangat kasih sayang. Karena itu nama-nama Allah itu biasanya bentuknya adalah sifat musyabahah atau sifat mubalaghah. Mengikuti wazan faula yaf'ulu. Dan kalau seandainya ada nama Allah itu mengikuti selain daripada wazan faula yaf'ulu, maka dia bersandar dengan lafaz yang lainnya. Contoh arhamar rahimin. Contoh lagi napa? Napa Ali? Napa contohnya meleh? Napa Pak Ibul? Nama Allah tuh Ghaffar bukan Ghafir. Nggih? Nama Allah tuh Ghaffar apa Ghafir? Nama Allah tuh Ghaffar, Ghafur. Bukan Ghafir. Paham, Mas? Nama Allah itu Ghaffar, Ghafur, bukan Ghafir. Seandainya nama Allah Ghafir, pasti dia bersandar dengan nama kalimat yang lainnya, Ghafiruz dzunub ibaratnya. Kenapa? Karena dalam konteks ilmu bahasa, kalau sesuatu hanya bentuknya fa'il seperti biasa, misalnya rahim, kasih sayang, ini masih terbatas. Berbeda dengan rahimun. Dan sifat manusia itu rahim, bukan rahim. Endra sifatnya rahim, bukan rahim. Perbedaannya kalau rahim berarti hanya sayang terhadap orang yang menyayanginya. Tetapi kepada orang yang memusuhi nggak disayang. Ini sifat manusia. Berbeda dengan Allah, Allah itu rahim. Orang yang zalim kepada Allah, nggak mau menyembah Allah, Allah tetap sayang kok. Okay. Orang yang menyembah Allah, Allah sayang. Orang yang nggak menyembah juga disayang. Karena itu nama Allah Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu perbedaan nih. Tapi kalau Rahim nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Sama seperti Ghaffar, nama Allah Ghaffar atau Ghafur, bukan Ghafir. Ada namanya Allah Ghafir atau bukan? Tapi ya Ghaffar dan ya Ghafur. Arti Ghaffar ini sesuatu yang sangat banyak ampunannya. Kita melaksanakan kemaksiatan tiap hari, Allah membuka tangannya untuk mengampuni kita. Ghaffar. Kenapa? Ghaffar nggih. Ghaffar. Allah tuh fa'al, bukan fa'il. Karena dilakukan fa'alul lima yurid. Allah tuh perbuatannya banyak. Kalau fa'il saja masih terbatas. Tapi kalau fa'al
nggak terbatas. Allah tuh Tawwab, bukan Taib. Allah tuh Tawwab, artinya maha penerima taubat. Seberapapun dosa yang kita laksanakan, ya, tatkala kita ibaratnya benar-benar bertobat pada Allah, Allahu Tawwab. Jadi ngerti konteks dalam ilmu sorok ngerti perbedaannya. Kalau ada tambahan dan tidak tambahan berarti memiliki makna yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke tasrif lughawi fi'il amr. Ya, tesnya nanti lagi. Maf'ul sama seperti fa'il. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Sekarang kita ke fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan makna perintah. Setiap fi'il amr pasti di sana ini mengandung isim dhamir. Berbeda dengan bentuk isim fa'il dan isim maf'ul. Di sana adanya mufrad, musanah, jamak. Adapun dhamirnya terserah mau huwa, huma, hum yura apa-apa, anta, antuma, antum enggak apa-apa. Ya, huma, huna enggak apa-apa, anti, antuma, antuna juga enggak apa-apa. Tetapi ada batasannya mufrad, musanah, jamak. Ini kalau isim isim masdar, isim fa'il dan isim maf'ul. Berbeda dengan tatkala fi'ilnya fi'il amr. Fi'il amr itu bentuk isim dhamirnya hanya dhamir yang mukhatab. Isim dhamirnya hanya bentuk yang mukhatab. Kenapa mukhatab, Pak Ali? Lawan bicara. Nah, isim dhamir yang mukhatab itu ada pinten? 6. Napa mawon? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Baik, misalnya uf'ul, kemudian uf'ula, uf'ulu, kemudian uf'uli, uf'ula, nih. Dhamir yang ada fi'il amr itu namanya dhamir mukhatab. Al-mukhatab. Apa arti mukhatab tadi? Yang diajak bicara. Dhamir apa saja itu? Yaitu an, anta, antuma, antum. Kemudian anti, antuma, antuna, ngaten. Dan kalau ditinjau daripada bentuk isim dhamirnya di sini, maka hukumnya mustatir. Wajib tersimpan. Mustatirnya mustatir wujuban. Teng nahwu enten nggih? Pun apa Mas saya? Oh nggih. Enten Mas. Oh. Oh, fotone enten. Oh. Saniki Masya Allah, kalian bukan ngenyek, tulisannya welele karena mulas nulis. Nggih, santri iki santri mau cepret, dia cepret, gak ditulis neng omah. Baik, jadi dhamirnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunya, dan bentuk dhamirnya ini pasti mustatir. Napa arti mustatir? Tersimpan. Mustatirnya mustatir wujuban. Dhamirnya adalah mustatir. Mustatirnya mustatir
wujuban. Wajib tersimpan, nggak boleh didohirkan, Pak. Ini dalam konteks isim bentuk isim dhamirnya. Adapun kalau dalam konteks nahwu, lafaz setelah fi'il amr bentuknya pasti maf'ul, nggak ada bentuk fa'ilnya. Kenapa? Fa'ilnya adalah dhamir yang tersimpan ini. Contoh, ya, contohnya misalnya kul. Kul niku isim napa fi'il? Fi'il napa? Amr. Kul huwallahu ahad misalnya nggih. Wallahu ahad. Wallahu ahad ini dalam konteks ilmu nahwu disebut dengan fi mahali yakin. Fi mahali nas maf'ulun bi. Jadi jumlah ini daripada mubtada dan khabar ini fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bi. Niki dalam konteks nahwu lho, lek mboten nglentu ngoten, lek mboten nglentu. Kula nggih permasalahan mboten belajar nahwu. Lah saestu kula mboten belajar nahwu. Lah nggih ya Pak Ebul. Napa? Enggak. Salah kan iki. Contoh. Waibul, irfa. Angkatlah. Napa sing ngangkat? Sautaka. Tapi ngangkatnya piye Pak Ali? Woi. Irfa. Ini isim atau fi'il? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il amr. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya anta. Udah nggak boleh dihirkan ibu, nggak boleh. Kenapa? Lawan bicara. Nggak mungkin kita ngajak sesuatu bicara kalau kita nggak tahu. Itu dhamirnya ya kamu, saya suruh antum. Kalau seseorang berbicara, kemudian nggak ada lawan bicaranya, perlu dipertanyakan. Nggih? Perlu dipertanyakan. Di sana ada es, napa teng jalan Pak ini apa Pak nama? Namanya apa? Gracia. Gracia ini napa? Sing teng mriki kanan jalan niku lho. Nah. Napa? Enten leceken mulah. Pundi? Oh, enten tanggian. Lek teng mriki aja dadi penyepeceran ada penyejarane. Tep. Jadi ngaten nggih? Jadi setiap fi'il amr pasti miliki dhamir. Dhamirnya adalah dhamirmu khotab. Yang khotab di sini adalah dhamirnya mustatir. Mustatirnya apa? Wujuban. Dia enggak boleh didohirkan dengan sesuatu yang ada. Karena ini adalah lawan bicara kita. Misalnya, ijlis, duduklah. Siapa ya kamu? Enggak mau saya ijlis kok. Enggak ada orangnya. Berarti ya fi aqli fi syai'un. Fi aqli syai'un. Di akalnya ada sesuatu. Ya Mat ya, apa Mat? Nah, dan konteks-konteks ini banyak. Nah, jadi lafaz sautak iki adalah sebagai maf'ul bih. Setiap maf'ul hukumnya pasti nasab. Pasti, enggak ada maf'ul tu rafa. Enggak ada. Seperti ini, setiap fa'il pasti hukumnya rafa. Rafa iki apa, Mat? Tanda rafa ada berapa, wes? Apa saja? Fathah, Dhamma, Fathah. Nah apa? Kasroh, sukun. Ini harokat ini. Loh, saya tuh rafa. Enten Mas saya.
Dhamma wawu ya. Ta. Dengan wae. Dhamma wawu. Alif enten mboten alif? Alif enten mboten? Alif masuk mboten? Oh masuk. Oke, terus? Oh, alif nasab. Nasab nggih masuk loh. Terus? Dhamma wawu alif terus sebutunun tembudi masuk coba sebutunun itu masuknya kemana? Jazm. Asmaul khamsah atau af'alul khamsah? Af'alul napa Mas? Napa mawon niku? Niki kalau lamun mengingatkan mawon mengingatkan. Pak Ali, kenapa disebut dengan apa dimaksud dengan af'alul khamsah? Nama? Mengandung? Yakin. Lah piye? Kenapa Mas Irwan? Apa dibaca dengan af'alul khamsah? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah wawu jamaah dan ya muannas mukhatabah. Nah, ngoten lek mboten nglentung nggih. Fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama' dan ya muannasa mukhatabah. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'alina biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma huma wa taf'alina tarhamina hali wastashharat bi khamsatil af'ali. Lek mboten nglentung ngoten nggih. Nah, lek isin ditinjau daripada jelas dan tidaknya benar apa? Ditinjau daripada jelas dan tidaknya. Isim. Al-ismu bin nadri ila ta'yinihi. Mbon apa dereng? Mbon. Lah nggih bagi pinten? Napa? Ma'rifat dan pinten? Napa mawon? Domir. Alif lam. Nggih. Si mausul. Istifham yakin. Isyarah. Masih dua. Masih dua lagi, nggak satu lagi, 6 kok. Ndra apa Ndra? Alam sama? Waalaikumsalam ma'rifat, masyaallah. Alam dan pinten Ustaz Fadil? Ndra, naik pira alam Ndra? Apa wasa? Asma barakallahu fiik. Saya ulang lagi nggih. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan mana? Perintah. Yang mana di sini pasti harus ada dhamir. Yang fungsi daripada dhamir tersebut adalah sebagai fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il, pasti jadi fa'il, enggak mungkin jadi maf'ul. Ya, pasti jadi fa'il. Contoh misalnya uf'ul. Kerjakan olehmu 1 orang, 2 orang jadi ula. Kerjakan oleh kalian berarti ulu. Dikerjakanlah wahai kamu perempuan 1 jadi uli.
Kamu berdua perempuan? Uf'ula. Kalian perempuan? Bukan maksudnya ya ini anggapnya kalian perempuan ngoten lho. Uf'ul. Ngucapnya uang kalau ngomong perempuan. Uf'ulna. Paham mboten? Ustaz, apa perbedaan antara fa'il dan isim fa'il? Fi'il. Fa'il dan isim fa'il. Kalau fa'il pelaku. Lah isim fa'il? Iki beda lho nggih. Enten apa? Napa Pak Ibu perbedaan fa'il dan isim fa'il? Kedudukan apa jare Pak Ali kowe ya? Kalau fa'il sebagai kedudukan, Nggih, isim fa'il sebagai kedudukan. urutan Lah ya apa? tasrifan. Beda. Napa satu Abel? Isim? Fi'il yang dibaca rafa. Fi'il mabni. Mabni maklum disebut dengan fa'il apa isim fa'il? Fa'il. Kalau isim fa'il? Orang atau sesuatu yang melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi setiap fa'il pasti rofa, kalau isim fa'il enggak tentu rofa. Oke, boleh rofa, boleh nasab, boleh jer, yang enggak boleh jazm. Jadi, nikmat. Bet. Tanda nasab ada berapa, Bet? 3. Nasab loh. Lim. Enggak percaya karo aku bodane ya. Lim. 5 apa 6? 4 apa 5? Ngene jare kamu lho ngene. Udah kelewatan itu? Mbon napa terima saya? Tanda-tanda Arab. Biasanya disebutkannya ketika misalnya isim terus Zaitun gitu. Tapi enggak semua dulu. perubahan isim terus nanti rofa masuk jernya apa? Enggak disebutkan misalnya rofa tandanya sekian enggak. Oh. Nasabnya piro? Isim mufrad, nasabnya dengan apa? Bet. Duh, piro? Hah? Kalau jamu mudzakkar salim, nasab rofanya. Jamu mudzakkar rofa. Rofanya Wawu. Asmaul hamzah. Rofanya. Enggak boleh ikut-ikutan. Enggak boleh ikutan wawu lagi. Yang lainnya. Kenapa? Baik. Ada pertanyaan tentang fi'il amr, monggo. Monggo. Berarti jarang murojaah memang ya, satu memang ya. Jarang. Dalam ujian ngoten niku pirang bulan pindah? Selesai bab biasanya. Oh, selesai bab ujian. Bab pendek gabung oleh bab ini. Biasanya. Insyaallah. Ada pertanyaan tentang fi'il amr? Monggo silahkan. Lek mboten kula tes sitok-sitok.
Ini mboten ujian lho, kula terus terang jarang ujian saestu. Mas Irwan nate kula ujian mboten Mas Irwan? Mboten alhamdulillah. Kalau bahasa kita kan bisa marah kamu. Itu kan berarti kamunya kan apa ya, maklum ya. Tapi kalau bahasa Arab itu nggak boleh. Oh, apa namanya? Idrib anta. Boleh. 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 Enggak. Berarti nggak harus mustatir. Itu mustatir. Tetap mustatir. Artinya sebagai apa? Taukid. Taukidnya taukid apa? Lafzi. Dra, taukidnya piro dah? Beda. Itu tawabi. Tawabi ada berapa? Apa saja? Masya Allah. Naat ada berapa? Apa? Masya Allah. Sekarang Pak RT. Ngono belajar itu gampang tenan. Ini murajaan ya. Loh. Ini pangapunten lho. Istiqomah pasti yakin dapat karena insyaallah istaqim kama umir. Istiqomahlah kamu sebagaimana aku perintahkan kepada dirimu. Ya. Sebagaimana juga firman alladzina istaqamu faqul alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pasti. Cuman permasalahannya kita itu sulit istiqomah. Dan istiqomah itu bukan sesuatu yang gampang. Di sana pasti ada cobaan, pasti. Okay. Dan sesuatu istiqomah itu nggak bisa langsung kita ibaratnya, oh saya mau gini langsung istiqomah. Enggak, bertahap. Dan setiap tahapan pasti ada cobaan jelas. Belajar ya istiqomah sing abot. Sedino nggak mangkat, henteng saya katakan. 2 kali nggak berangkat, oh masih lumayan. 3 kali kok sadoh men isini san ra iso tekoni terus. Nah itu masya Allah cobaannya. Dan ulama mengatakan bahwa pembelajaran yang paling bagus adalah tadarrud, bertahap, sedikit itu lebih baik daripada langsung banyak. Tatkala kita mendapat sesuatu yang banyak, langsung ilangi langsung oke. Berbeda dengan tatkala sedikit kita sudah mungkin banget nambah lagi, nambah sedikit, nambah itu paling jos. Kenapa? Sebagaimana hal ini dilaksanakan para sahabat. Mereka tidak pernah meminta kepada Rasulullah hafalan berapa ayat? Pinten Mbak Ali? 10 ayat. Enggak ada yang lebih 10 ayat. 10 ayat mereka pahami, mereka amalkan, baru minta tambah lagi ayat yang seterusnya. Itu Masya Allah. Enggak langsung, wah saya pokoknya langsung 20 ayat ya Rasulullah. Enggak, tahap mereka. Sedikit, pahami, laksanakan, nambah. Bukan langsung, pokoknya saya punya al-murabat. Ini kan gampang murabat, gampang. Enggak. Dan yang paling sulit, sering saya katakan, itu murojaahnya. Belajar itu paling sulit murojaah. Kalau cuma menghafal saja gampang. Murojaah ya Pak Sing Muhammad. Nah murojaah ini kalau nggak setiap hari murojaah, insya Allah lali. Wong kula biasa ngajar sore pangapunten ya lali barang kok. Harusnya kasrotane jadi fatatani kok. Napa? Oh kanten tanggale oke. Nek tanggal 6 ingatane kuat. Karena itu Masya Allah cobaan itu pasti ada. Ini pasti ada. Nggak mungkin belajar nggak ada cobaannya. Yang tadinya banyak berkurang sunatullah nih kok. Tadinya 30 jadi 5 orang sunatullah biasa. Kalau saya sendiri mau ada 1 orang ya belajar, nggak ada ya pulang. Lah nggak ada orang balik lah ngapa? 1 orang belajar, 1, 2 orang, 3 orang saya nggak. Saya sendiri nggak ngurus mau terserah mau berapa ngajar ya ngajar.
Karena kewajiban gitu hanya menyampaikan. Ini kita hanya menyampaikan. Ngaten nih Pak Ibu nggih? Boleh. Kum anta boleh. Tapi anta sebagai tauqid. Tauqidnya adalah tauqid lafzi, bukan tauqid maknawi. Kalau tauqid maknawi harus dengaran kulun, nafsun, ainun, ajmun dan seterusnya. Yang mufrad contohnya apa? Harus menggunakan nafsun dan ainun. Musana, anfusu dan ayun kila wakil kilta. Adapun untuk jama kulun, nafsun, ainun, ajma'u dan kemudian kulun, nafsun, ainun, ayunun, jami'un, ajma'una. Itu kotokannya tauqid maknawi. Dan kalau nahu sorob mau nggak mau hafalan Pak. Pamun nih kurang pas tatkala nahu tuh nggak perlu dihafalkan, harus dipahami. Nahu dengan tauhid berbeda. Kalau tauhid itu pemahaman, jenengan nggak hafal dalilnya nggak ada masalah. Yang penting paham. Ini syirik. Nggak perlu dalilnya hafal ini. Perlu sih, cuman nggak terlalu dibutuhkan. Yang penting kita memahami. Ini kesyirikan. Berbeda dengan nahu dan sorob. Nahu sorob harus hafal. Karena itu mohon maaf setiap masuk tak tanyakan apa fi'il ma'mur, apa isim fa'il, apa fi'il mudhari'. Karena ini pondasinya. Supaya kenapa? Kita itu hafal dulu dalilnya. Ini isim fa'il itu bentuknya kayak gini. Orang yang duduk jalisun, yang duduki majlusun. Ini kuncinya kita belajar sorob. Kalau kita nggak paham ini, nggak hafal ini, bagaimana nanti perubahannya isim masdarnya kayak gini, sulasi mujarrad, sulasi masjid gini. Nggak akan paham, Pak. Jadi pangapunten ini, setiap masuk tak tanya apa fi'il mudhari', apa fi'il amr. Dan mohon maaf kalau bisa, tatkala tatanya jangan dibuka bukunya, tutup. Jadi enggak Mas, bukannya apa? Kalau enggak tatanya silahkan buka murajaah. Dibuka, silahkan. Tapi tatkala tanya mohon maaf ditutup. Dan itu ada pengaruhnya Pak dalam pikiran kita. Kalau kita terbiasa buka terus, tatkala nanti keluar kelas lali. Kita pelajarannya selalu ditanya nahwu, lali wes. Nahwu nih kenapa? Karena kita terbiasa buka. Tapi kalau kita sudah terbiasa buka kemudian ditutup, mau nanti pelajaran nahwu, pelajaran sorob kita masih ingat terus. Ini toh begini toh, gitu. Jadi mohon maaf nih, pangapunten kalau saya bertanya setiap hari kok tanya jenengan. Kita nggak ujian. Saya memang jarang ujian tertulis, jarang perak lisan. Ditanya isim atau fi'il, fi'il, umul fi'il. Berarti kan jenengan belum yakin dengan jawaban jenengan. Ini fa'il itu fi'il loh. Iya. Wis bingung, berarti belum yakin ini. Berarti belum hafal dengan benar. Dan saya katakan kalau saya sendiri sebenarnya nggak terlalu ibaratnya ini harus selesai sekian, enggak. Yang penting jenengan paham, jenengan bisa, apalagi untuk diajar kepada orang lain, itu lebih senang daripada khatam tapi nggak paham sama sekali. Ditanya Arab masih bingung, Arab kok apa? Nah ini saya malah nggak bisa. Lebih baik kita paham Arab benar sebelum marfu'atul asma kita paham tanda-tandanya daripada nanti sudah selesai marfu'atul asma Arab aja nggak paham. Dan di trik NU kayak gitu Pak, pangapunten. Kalau di NU itu pokoknya ditanya tiap hari tanya. Dan kalau ujian nggak ada diberitahu. Pekan depan ujian nggak ada. Jadi tiba-tiba keluarkan kata satu lembar ujian Bun. Jadi nggak pelengok. Ini masih mending. Terkadang langsung disuruh maju ke depan. Maju ke depan jelaskan ini masalah. Gurunya ngasih soal langsung ngerjain nih. Dan kalau nggak bisa, gampang kok hukumannya. Buatan kenopo-nopo paling lamun, berdiri kaki yang satu ngeten, buatan dangu paling sak satu jam pelajaran. Sehat banget. Ya kalau mohon maaf kalau laki-laki semua sih nggak masalah. Kalau kelas saya kan campur laki-laki perempuan. Nah ini yang kemaluan kita di sini udah. Wis ndrawedeg isin. Lah apa? Karena niku kula mboten tengok jenengan aja. Wong ditekoni ngene, tiap dino kok ditekoni terus ra iso isin kok.
Ada sampai kamu bisa, Tat. Anak tuh sebenarnya gimana ya, Tat? Lah kalau nggak ditanya engko khatam ya ora paham blas, ditanya kok rumangsa isin. Waduh, ini sudah alamat jazm wis. Lah enggak Pak, alamat jazm belajar tuh wis bahaya. Sukun lho, wis anteng wis di kuburan wis jazm tuh mati kan. Lah alamat masih rofa, masih nasab, paling jer oke lah. Paling enak tuh rofa di atas, enak. Nah itu marfu. Mansub lurus saja ini masih lumayan. Lek masuk sing ngesor. Ning ngesor iki alamat jazm iki wisan. Dikubur wisan. Ngesor kan dhuwur, tengah, ngesor. Jazm wassalamualaikum. Jadi ngono sudah. Ya, yang penting saya jujur, anak senang sama Endra itu Masya Allah walaupun mohon maaf terkadang nggak paham tapi istiqomahnya yang sulit. Walaupun mohon maaf kadang ditanya kadang dia Pak ya pertama belajar nahwu angel beliau. Tapi karena istiqomah Masya Allah. Belum belajar harus pede walaupun nggak bisa pede aja gitu. Makanya amun kemudian malu ditanya nggak bisa. Jadi Masya Allah. Walaupun belum terkadang dalam mempraktekannya belum bisa. Ya. Dan praktek itu perlu jangka lebih panjang daripada teori. Tatbik pembaca ini lebih panjang daripada teori. Teorinya mungkin kita hafal 3 kali, 4 kali pertemuan. Tapi untuk prakteknya ini yang sulit. Misal nih, dalam konteks nahwu, setiap fi'il pasti ada fa'il. Kemudian maf'ul, fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi dalam prakteknya terkadang nggak kayak gitu. Fi'il, maf'ul, fa'il. Ya kalau fa'ilnya ini dekat, kadang di sini fa'ilnya ujung Jakarta. Ada Pak Bro, ada fa'il pelakunya. Jadi itu perlu tatbikiyah, ya, perlu praktek. Sekali, 2 kali. Dan tatkala kita istiqomah yakin insyaallah bisa kok. Ya. Kita lihat ulama-ulama terdahulu, Fudail bin Iyad belajar agama berapa tahun? 40 tahun. Iku cek mulai belajar. Tapi karena beliau ijtihadnya sungguh-sungguhnya Masya Allah, jadi ulama. Siapa yang sekarang asal ngomong, apalagi dalam konteks sufia yang kenal dengan Fudail bin Iyad? Semuanya kenal dengan Fudail bin Iyad rahimahullah. Jadi ngoten. Tinggi pangapunten yang tak pemikul tangga terus, mohon maaf. Karena setiap orang punya trik dalam mengajar. Kalau ini cara saya. Ini terakhir saya, bahwa di sini berdimba setiap masuk pasti murojaah seperti itu insya Allah. Loh kok setiap hari fi'il madhi mudhari nggak bosan? Bukannya nggak bosan. Ini titik awalnya. Nanti kalau jenengan sudah hafal, nggak tak tanya lagi kok. Kalau udah luar kepala nggak tak tanya lagi. Ya sekali lah, sebulan sekali. Tapi kita tekankan nanti gitu terus. Kalau udah sulasi misalnya sulasi masjid nih. Yang tanya bukan itu lagi, faedahnya ini apa, di tajiyah itu apa, ini apa, beda lagi konteksnya. Karena sudah hafal dulu pertamanya. Nah kalau kita sekarang nggak hafal, nanti tanya ini, sulasi masjid, ditambah belum. Tambah nggak hafal. Kalau kita tanda tanya tanda rofa, nasab, jar, jazm nggak hafal, kemudian nanti sampai taukid badal dalam marfu'atul asma misalnya, tawapi, tambah lagi Pak, bebannya lebih berat. Ya, bebannya lebih berat. Jadi kalau saya dulu baca sama Mas Endra nih setiap hari tak tanya terus. Tanda-tanda isim apa, kemudian rofaknya apa, wajib itu. Marfu'atul asma ada berapa? Gitu. Ada pertanyaan? Silahkan tafadhol tentang fi'il amr. Jadi boleh apa boleh? Kum anta. Antanya sebagai taukid, menguatkan. Kayak biasanya irfa ya Muhammad. Irfa ya Muhammad. Angkatlah wahai Muhammad boleh. Walaupun Muhammad itu sebagai mukhatab. Tapi bukan berarti Muhammad di sini sebagai fa'il, tetapi dia sebagai badal. Bacanya tetap rofa. Karena sesuatu yang menggantikan itu sesuai dengan yang digantikan.
Sesuatu yang menggantikan ini harus sesuai dengan yang digantikan. Jikalau ibaratnya dalam masalah badal, badalnya ada badal mutawabik atau syai' min syai' atau badal kul min kul. Ya, mantan. Baik, ada pertanyaan? Monggo silahkan. Monggo Mas Yahya, kok ada pertanyaan, monggo. Jadi uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ul. Nah, uf'ul kamu satu laki-laki, uf'ula kamu dua laki-laki, uf'ulu kalian lagi misal ikra, bacalah olehmu, ikra'a kamu berdua, ikra'u kalian, ikra'i kamu perempuan satu, terus ikra'a kamu dua perempuan, ikra'na kalian perempuan. Misalnya isma'na berarti siapa yang disuruh? Kalian perempuan. Dengarkanlah kalian perempuan misalnya. Dan ini konteksnya banyak di Al-Qur'an. Ibaratnya dalam Quran berapa kali? Ya Allah, surat Al-Baqarah buahnya istainu, mintalah pertolongan kalian. Dan hukum asal fi'il amr ini sebagaimana fi'il mudhari'. Ya, saya ulang lagi, asal mula fi'il amr semuanya ini adalah sebagaimana fi'il mudhari'. Tapi sebagaimana tak jelaskan kemarin terdahulu bahwasanya di sana ada proses pembuangannya huruf mudhara'ah, kemudian menambahkan hamzah jikalau setelah huruf mudhara'ah berharakat sukun dan terusnya. Dan hukum asal fi'il amr ini asalnya adalah ada huruf nunnya sebenarnya. Jadi uf'ul, uf'ulani, uf'uluna, uf'ulina, uf'ulani, uf'ulna asalnya. Tapi karena di sini secara hukum fi'il amr di sini hukumnya jazm. Secara hukum loh, nggih. Secara hukum adalah jazm. Oleh karena itu nunnya dibuang, hadfun nun. Harus membuang nun. Maka jadilah uf'ul, uf'ula, uf'uli. Ini sebagaimana misal saya kasih contoh lam, misalnya ada lam uf'ula, lam uf'ulu. Nah, ngaten. Secara hukum. Kayak fa'il secara hukum harus dibaca rafa. Masdar secara hukum harus dibaca nasab. Fi'il amr secara hukum loh nggih, adalah sebagaimana hukumnya i'rab jazm. Yaitu harus dibuang nunnya secara hukum. Enggak. Kenapa nun jamak niswah nunnya enggak dibuang? Nah, untuk membedakan antara mufrad dengan jamak. Kalau nunnya ini dibuang, kita enggak tahu ini mufrad atau jamak. Karena itu cara membuat fi'il amr yang terakhir yang keempat adalah membuang semua nun kecuali nun jamak niswah. Yang mana tatkala nun jamak niswah ini dibuang, kita tidak bisa membedakan mana mufrad mudzakkar, mana jamak muannasnya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan tafadhol. Kalau enggak, insyaallah kita dengar teman berikutnya. Ini enggak tak suruh menghafalkan, cuman bisa tak tanya satu-satu. Mboten lho, lamun uktulu. Nah. Mboten ujian kok, mboten ujian. Gampang. Nah. Ustaz Afel monggo centang lihat. Monggo. Lek pangapunten nek kula mboten ngebut kok, santai mawon. Belajarnya santai. Karena nggih wong tua-tua bareng. Nah, cuma nom-nom ya wis kadar luar sarata ana ya. Enggak, kalau enggak ada istilah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Insyaallah taala. Kalau selesai ini kita balik awal mulai, Pak. Napa jenenge
fi'il madhi yang mu'tal. Nanti apa namanya fi'il amr yang mu'tal itu bagaimana? Kan benten-benten nggih. Ini yang saya semua masian, yang sahih. Insyaallah kalau enggak rampung ya berlebaran ya ora apa-apa. Lek tesik teng mriki maksude tesik teng Masjid Ismail masjid anu maksude. Masjid napa jenenge Musinin. Ya sinten ngetas pun buatan teng Masjid Ismail nganamun sini meneh kan pindah tempat. Napa? Nek mboten teng mriki ya ora pindah. Oh nggih. Ada Lampung. Nggih maksudnya ya ora ngerti maksudnya kan ya. Entere sedikit paham, secara amalkan Al-Qur'an. Oh, ini loh visi Mas terjemahan kayak gini loh cara ngartikannya. Ngoten. Setelah kita lanjutkan pertemuan berikutnya, kita tulis subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.